Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Angela Yovita Kristiani Cahyaningtyas, mahasiswi program pertukaran pelajar dari Universitas Sanata Dharma. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan penelitian terkait mata kuliah Pastoral Keluarga dengan judul Mengembangkan Budaya Kasih dalam Keluarga Kristiani di Tengah Pandemi COVID-19. Adapun latar belakang dari penelitian ini, merebaknya fenomena kekerasan kini sangat berpotensi menjadi sebuah budaya. Penyebab terjadinya kekerasan didasari oleh faktor internal, di mana keduanya erat kaitannya dengan kondisi psikologis, biologis, sosiokultur, dan kebiasaan menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Berbagai kasus seperti KDRT, pelecehan verbal atau nonverbal, perceraian, perselingkuhan, dan masih banyak lagi menjadi pemicu adanya anggapan bahwa setiap komponen keluarga merupakan kesatuan yang terpisah. Gereja Katolik melalui dokumen Amoris Laetitia mengharapkan semua pihak akan merasa dipanggil untuk mengasihi dan mencintai kehidupan keluarga. Terdahulu, Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk menanggapi musuh dengan cinta kasih yang tulus, bukan kekerasan. Adanya pandemi COVID-19 ini semakin memunculkan pertanyaan, manakah budaya yang berkembang? Apakah budaya kasih atau malah budaya kekerasan? Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana budaya kasih berkembang dalam keluarga Kristiani, secara khusus di tengah pandemi COVID-19. Di dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mengembangkan budaya kasih dalam keluarga Kristiani? Yang kedua, bagaimana mengembangkan budaya kasih dalam keluarga Kristiani di tengah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, apakah mengembangkan budaya kasih dalam keluarga Kristiani di tengah pandemi COVID-19 mempengaruhi hubungan dengan sesama? Dari rumusan masalah itu, kita akan mencapai pada tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama, memaparkan apa yang dimaksud dengan budaya kasih dalam keluarga Kristiani. Yang kedua, memaparkan berbagai upaya mengembangkan budaya kasih dalam keluarga Kristiani di tengah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, memaparkan pengaruh pengembangan budaya kasih dalam keluarga Kristiani di tengah pandemi COVID-19 terhadap hubungan dengan sesama. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan wawancara terbuka kepada 3 keluarga Katolik. Adapun hasil penelitian sebagai berikut. Dalam keluarga pertama, budaya kasih dipahami oleh keluarga sebagai suatu hal yang banyak bentuknya. Salah satunya adalah memberi perhatian kepada sesama. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, keluarga mengaku lebih sering bertemu dan merasakan bahwa budaya kasih semakin berkembang di dalam keluarga. Saling membantu antar anggota keluarga menjadi salah satu bentuk konkret yang ternyata berkelanjutan dan memberi dampak positif. Adanya rasa gengsi untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama anggota keluarga menjadi tantangan dalam mengembangkan budaya kasih. Hubungan keluarga dengan sesama di tengah pandemi COVID-19 ini mendapat pengaruh besar dari pengembangan budaya kasih yang terjalin di dalam keluarga. Ngaruh ke atau memberikan perhatian kecil kepada sesama dianggap sebagai salah satu bentuk mengasihi sesama. Keluarga juga menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan untuk anggota keluarga lain akan sangat berdampak baik jika turut dilakukan dengan sesama. Selanjutnya, dari keluarga kedua, budaya kasih dipahami keluarga sebagai tindakan saling mencintai dan saling mengasihi sesama, terkhusus sesama yang sedang membutuhkan tanpa membedakan status yang disandangnya. Saling pengertian akan kekurangan masing-masing, saling menyayangi, tidak membesarkan masalah yang sedang terjadi, dan selalu terbuka untuk berdialog tanpa menggunakan emosi ketika sedang ada masalah, menjadi tindakan yang dapat dilakukan di dalam keluarga. Salah satu anggota keluarga memiliki tantangan untuk mewujudkan pengembangan budaya kasih di dalam keluarga, yaitu berada di posisi yang harus mengerti dan hampir tanpa pernah dimengerti. Pengembangan budaya kasih di dalam keluarga di tengah pandemi COVID-19 dirasa keluarga memberikan pengaruh terhadap hubungan dengan sesama. Melihat kondisi seperti ini, keluarga juga mencoba untuk memberikan perhatian kecil
kepada sesama, seperti menanyakan kabar kepada kerabat melalui media komunikasi elektronik atau menyapa tetangga jika bertemu di halaman rumah. Keluarga menganggap ini merupakan komunikasi yang mungkin terlihat sangat sederhana, namun sangat besar manfaatnya untuk afeksi seseorang. Dan yang terakhir dari keluarga ketiga, keluarga mengatakan bahwa budaya kasih merupakan kebiasaan yang dilakukan secara sadar untuk saling mengasihi sesama. Keluarga mengatakan bahwa di dalam keluarga diperlukan kepekaan dan aksi sharing is caring untuk melestarikan budaya kasih. Sebelum terjadi pandemi, keseharian keluarga ini banyak dihabiskan melalui media komunikasi elektronik. Setelah terjadi pandemi, keluarga ini merasa lebih banyak memiliki waktu untuk berinteraksi secara langsung satu sama lain. Sejauh ini keluarga mengatakan bahwa gengsi dan perbedaan kepribadian satu sama lain menjadi tantangan besar untuk mengembangkan budaya kasih. Keluarga merasakan perubahan yang semula dengan sesama cenderung abai, kini keluarga cukup lebih aktif menyapa dan melakukan interaksi sederhana dengan sesama. Keluarga mempercayai bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah budaya kasih dipahami sebagai suatu hal yang abstrak, namun banyak yang meyakini bahwa budaya ini perlu dilestarikan. Sejak kecil, seluruh anggota keluarga hendaknya sudah dikenalkan dengan budaya kasih. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengenalkan dan mengembangkan budaya kasih di dalam keluarga. Antara lain dengan cara berbagi, memberikan perhatian, PK, saling mengerti dan memahami. Cara-cara seperti itu mungkin nampak sederhana, namun dari kesederhanaan inilah sangat dimungkinkan budaya kasih dapat berkembang pesat di dalam keluarga. Di masa pandemi COVID-19 ini, keluarga merasa sangat diuntungkan karena memiliki banyak waktu untuk bersama-sama mengembangkan budaya kasih. Namun di balik keuntungan itu, rupanya keluarga menemui beberapa tantangan yang sangat berpotensi merugikan, seperti adanya rasa gengsi dalam pribadi anggota keluarga. Meski begitu, pengembangan budaya kasih di dalam keluarga rupanya turut membawa pengaruh baik bagi hubungan dengan sesama. Di tengah pandemi ini, keluarga semakin menyadari jika budaya kasih selalu dikembangkan dalam keluarga, maka dalam interaksi dengan sesama pun tanpa sadar akan tercipta budaya kasih. Demikian presentasi laporan penelitian. Semoga presentasi ini dapat menjadikan keluarga Kristiani lebih mengembangkan budaya kasih dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku peneliti sangat menerima kritik dan saran untuk digunakan sebagai bahan evaluasi di penelitian yang akan datang. Terima kasih.